Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, khususnya SMP 1 Keras, juga Bapak Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu Wali Murid, anak-anak yang kami sayangi. Pada pagi hari ini khususnya saya akan memberikan materi dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat dengan MPLS SMP Negeri 1 Kelas. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Pak Murdoko. Sehari-hari mengajar bahasa Inggris di SMP 1 Keras. Untuk materi pada kali ini yang akan saya sampaikan adalah materi tata tertib sekolah. Mengapa sekolah harus ada tata tertib? Yakni semua kegiatan baik itu di rumah maupun di jalan, di sekolah, dimanapun kita harus ada tata tertib. Yakni yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tata tertib sekolah, yang mana tata tertib sekolah adalah aturan yang menata kegiatan atau pedoman sekolah supaya dalam kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Untuk itu, karena pada ajaran tahun 2021-22 ini kita masih menggunakan daring, untuk itu nanti yang harus kita bahas sedikit masalah tata tertib yang ada kaitannya dengan daring atau pembelajaran jarak jauh. Sebelum itu, untuk pembelajaran jarak jauh, yakni kita memanfaatkan WA kelas, baik itu terutama dengan baik dan sopan dalam bertutur kata. Memasukkan grup WA kelas dengan memasang foto profil. Jadi jangan sampai nanti kalau kalian masukkan WA itu harus ada foto kalian sendiri. Jadi untuk memudahkan kita melihat anak siapa, misalnya kita bisa mengenal kalian. Juga mengikuti pembelajaran daring secara tertib sesuai jadwal. Jadi nanti setiap kalian ada dikirim tugas atau materi lewat WA atau Google Classroom, nanti langsung kalian segera dijawab dan dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu guru. Terus aktif masuk pada saat pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi nanti kalau mungkin ada selain daring ada tatap muka terbatas, silahkan kita harus mengikuti dengan tertib. Merespon dengan baik saat dihubungi. Jadi apabila Bapak Ibu guru nanti hubungi kalian dengan telepon, segera saja ditanggapi, jangan sampai diabaikan. Jadi nanti itu nanti akan saya sampaikan, tapi secara tertulis, tapi ini saya tekankan dulu, terutama yang kaitannya dengan daring. Sedangkan untuk tata tertib ini, yang mana tata tertib itu ada 3. Yang pertama kewajiban, yang ketiga 2 larangan atau pelanggaran, dan yang ketiga adalah sanksi. Jadi apabila nanti kalian itu ada kesalahan dan sebagainya, tentu saja nanti akan dikenakan sanksi. Tapi yang perlu kalian ingat bahwa untuk kehadiran, jadi nanti kalau sudah masuk, kemungkinan kalau sudah masuk seperti biasa, ini kalian masuk ke sekolah itu tidak boleh terlambat, paling tidak 10 menit dari jam pertama kalian sudah datang di sekolah. Jika terlambat, siswa tidak diizinkan masuk, tapi kalian minta dulu surat ke kantor atau yang Bapak Ibu guru yang piket. Terus yang siswa yang datang terlambat 3 kali, misalnya nanti kalau kamu terlambat terus akan diberikan teguran. Nah, setelah itu nanti apabila kalian juga tidak masuk, misalnya selama 3 surat izin itu diperuntukkan hanya 3 hari. Apabila nanti setelah 3 hari kamu tidak memberikan surat izin, akan dialfa
Nah, tapi surat izin harus berjalan terus. Apabila sakit ya melalui surat dokter. Paling tidak orang tua harus tahu. Terus siswa tidak diperkenalkan keluar dari halaman apabila nanti keluar masuk di jam-jam sekolah tidak boleh ya. Terus masalah seragam sudah ditentukan di sekolah. Kalau mulai hari Senin misalnya seragamnya adalah berwarna biru putih, sedangkan hari Rabu, Kamis seragam khas. Ya, ini nanti sudah diberikan disediakan di sekolah. Hari Jumat, Sabtu berseragam pramuka. Tentu saja nanti setiap seragam itu tidak sama. Artinya sepatu ini kalau sepatu harus hitam, kaos kakinya ya ini sudah disediakan di sekolah. Nanti lebih lanjutnya akan diberikan informasi dari sekolah. Jadi untuk siswa berpakaian olahraga ini kalau jam-jam tidak ada jam olahraga ya tidak diperkenakan menggunakan itu. Terus pakaian seragam ya komplit, tidak boleh itu. Jadi seragam harus sesuai apa yang ditentukan oleh sekolah. Jadi kalau laki-laki celananya itu harus longgar supaya nyaman ya. Terus bed dan sebagainya harus komplit. Anak perempuan ya roknya harus panjang, tidak boleh ketat dan sebagainya. Ini terutama seragam. Selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini siswa kamu harus wajib menjaga lingkungan sekolah, terutama di kelas dulu. Ya, lingkungan kelas harus bersih, tidak boleh berantakan dalam sampah-sampah dan sebagainya. Membuang sampah juga di tempatnya sudah disediakan di tempatnya. Siswa melakukan piket kebersihan, jadi setiap kelas nanti dibentuk piket supaya kelas itu bersih dan nyaman, tidak boleh mengotori dan sebagainya. Terus etika di sekolah, ini ada setiap siswa wajib menjaga nama baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ini tetap menjaga alma mater, nama baik sekolah. Jangan nanti berbuat jelek terus mengatasnamakan SMP 1 Keras. Ini tidak baik ya. Ini seperti itu. Siswa wajib menghormati kepala sekolah, guru, karyawan ya. Semua yang ada di lingkungan sini harus kita hormati. Dengan cara apa ya? Mungkin dari pembicaraan, tingkah laku dan sebagainya. Ini terutama sikap sopan santunnya kepada lingkungan. Mengikuti kegiatan keagamaan, silakan nanti setiap siswa bisa mengikuti keagamaan setelah pulang sekolah, mungkin sholat berjamaah dan sebagainya, juga musola sudah ada siap menampung kalian. Terus siswa tidak boleh ini bertato, memelihara kuku yang panjang, mewarnai rambut, ya. Terus menggaris bulu mata tidak boleh. Ini terutama anak laki-laki ini ya. Dilarang telinganya juga bertindik, rambutnya gondrong dan membuat pola-pola garis di kepala, mungkin potongannya rambut itu di garis-garis dan sebagainya. Nah, ini wajar-wajar saja supaya nanti dilihat sopan. Untuk siswa perempuan dilarang memakai perhiasan yang menyolok, ya, mungkin menggunakan kalau kalung jelas tidak kelihatan, mungkin gelang cincin yang berbentuk tidak diperkenakan. Terus siswa perempuan yang memakai jilbab wajib memakai inner dan rambut tidak lebih panjang dari jilbab. Jadi ora oleh jilbabe karo rambutnya balapan. Ini tidak diperkenalkan. Jadi seperti itu untuk tata tertib. Juga mungkin nanti kalau administrasi sekolah
ini juga buku-buku dan dari perpustakaan harus dikembalikan dengan baik, ya, memanfaatkan sarana prasarana fasilitas sekolah yang disediakan dengan baik. Jadi kita semua anak-anak siswa baru yang akan datang, marilah nanti kalau kita sudah masuk merasa memiliki sekolah ini, meskipun ini bukan milik kita tapi tetap merasa memiliki, karena bagaimanapun kita mencari ilmu itu sangat penting bagi kita. Terus untuk terutama pelanggaran, ini pelanggaran ada 3, yakni pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Nah, ini ada nanti akan saya share, ada 17 kategori terutama yang ringan, ya. Kita ambil aja satu, misalnya terlambat datang ke sekolah, ini termasuk ringan, keluar tanpa izin dan seterusnya. Sedangkan untuk kategori yang sedang, ini biasanya anak-anak membuat surat izin palsu, jadi tidak sepengetahuan orang tua atau Anda tangani sendiri. Lah ini termasuk, nah, nanti ini kalau dibiarkan kamu terus-menerus bahaya ini, ya, memalsukan tanda tangan dan melindungi teman yang salah, berbohong, pernyataan palsu dan seterusnya. Ini ada 12 kategori, nanti bisa kalian baca. Sedangkan untuk kategori yang berat, ini adalah contohnya memasukkan tanda tangan kepala sekolah, wali kelas, guru, karyawan, dan sebagainya. Karena ada anak-anak yang semacam itu. Merusak fasilitas sarana dan prasarana sekolah, ini contoh yang berat. Nah, ini nanti akan mungkin bisa dikeluarkan atau suruh pindah, ya, ke sekolah lain. Jadi itu yang sanksi-sanksi. Nanti ada 12 kategori, nanti silahkan kalian baca, nanti akan saya share. Selanjutnya ini saya akan membuat pertanyaan, nanti tolong dijawab, ya, dan dikembalikan ke jawabannya ke WA, ya. Jadi satu pertanyaannya, bagaimana sikapmu, ya, bagaimana sikapmu bila ada temanmu membuang sampah atau plastik bekas makanan di kelas? Apa yang harus kamu lakukan? Ya, nomor 1. Nomor 2, mengapa di sekolah kita harus ada tata tertib? Ya. Yang ketiga, kesalahan apa jika orang tuamu sampai dipanggil ke sekolah atau ke BK? Ya, tolong 3 pertanyaan ini saja, ya, nanti bisa dikembalikan. Dan saya berpesan tetap semangat, hati-hati, tetap menjaga kesehatan dalam pandemik ini. Mudah-mudahan segera berakhir dan kita bisa bertemu tatap muka seperti biasa. Saya kira dari saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.